Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini kita akan belajar yang namanya penyerapan. Apa itu penyerapan? Penyerapan kan dari kata dasar serap ya, yang artinya ketika serap kita akan ibaratnya kalau bisa menyerap yang namanya mungkin bisa bau atau yang lainnya, atau dari kata, atau kita merasakan itu ya. Sebenarnya proses penyerapan ini apa? Proses penyerapan ini adalah pengambilan kata dari kata asing yang diserap ke bahasa Indonesia. Apakah itu perlu yang namanya uji coba, Bu? Iya. Makanya proses penyerapan ini disepakati oleh Badan Bahasa Indonesia. Jadi kita tidak bisa menyepakati sendiri, oh ini kata-katanya sudah diserap ya. Kita tidak bisa seperti itu. Dan dari mana kita bisa mengecek apakah kata itu sudah diserap dari bahasa oleh Indonesia atau belum, itu ada di KBBI 5. Jadi bisa di-download di Play Store maupun App Store, itu ada yang namanya KBBI 5. Dulu ketika kita mendengar kata KBBI, kamus besar otomatis tebelnya mesti sekian atau banyak lagi lah ya, yang kemana-mana dibawanya males, bukanya males, berat. Tapi sekarang kita sudah dimudahkan dengan kecanggihan teknologi itu. Dan dari Badan Bahasa itu mereka punya web dan punya IG, jadi kalian bisa lihat setiap hari mereka update yang namanya apa aja ejaan-ejaan yang baru itu. Oke, yang pertama kita akan melihat bagaimana sih proses penyerapan itu dan kenapa sih kok bisa diserap. Oke, yang pertama itu namanya proses penyerapan. Bisa diserap dari dulu ketika kita dijajah ya oleh berbagai negara. Selain mendapatkan kenangan buruk dari mereka, ya kan, kita setidaknya sama mereka dulu diajari. Contoh, kita dulu disekolahkan, bukan kita, penjajah-penjajah dulu itu disekolahkan, diberi ilmunya, sampai mereka diajari berbicara. Tapi mereka juga meninggalkan jejak, yaitu berupa logatnya. Makanya pada tahun 1928, para pemuda di Indonesia menyepakati untuk kita ini seharusnya membentuk bahasa sendiri. Kenapa? Karena selain untuk ibaratnya kan ketika kita mampu berbahasa sendiri, mau pasang-pasang kode ini kan sudah tahu ya. Jadi tidak perlu kalau kita sama-sama belajarnya pakai bahasa Belanda, kita mau ngomong sama orang Indonesia yang mau nyelamati negara ini, otomatis kan bakal ketahuan. Sedangkan kalau kita punya bahasa sendiri, mereka nggak tahu apa yang sedang kita bicarakan, kita bisa memberikan kode-kode itu tanpa apa ya ibaratnya ya tanpa sulit ya, kita tinggal ngomong aja, oh yang paham cuma kita berdua nih. Berarti kalau kita kode-kodean sebagai gebetan mungkin, nah itu bisa diterapkan. Oke, proses penyerapan itu selain dari penjajah itu, kita melalui dari proses ada yang namanya dulu perdagangan. Makanya bahasa-bahasa itu dari bahasa asing bisa dibawa ke Indonesia ini. Dan Abdul Khair, kita nyebutnya apa ya, Abdul Khair itu salah satu bapak linguistik. Kalian harus terbiasa ya kalau mendengar kata linguistik. Linguistik itu ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Jadi kalau kalian mendengar kata linguistik itu apa sih sebenarnya? Itu bahasa. Cuma bedanya nanti akan luas. Kalau ngomongin linguistik English berarti ya bahasanya Inggris, tapi kalau linguistik Indonesia ya pasti ngomongin linguistik dari bahasa Indonesia. Oke. Abdul Khair mengatakan bahwa proses penyerapan itu ada tiga, ada adopsi, adaptasi, dan penerjemah. Oke, mari kita telah satu-satu. Yang pertama ada kata adopsi. Oke, jangan terlalu memikirkan dengan kalimat panjang itu kalau kalian bingung. Yang namanya adopsi, ketika kalian mendengarkan kata adopsi, otomatis kalian yang ada di pikirannya pasti mengambil semuanya, ya kan? Kalian pernah tahu nggak, orang yang mau adopsi anak di panti, itu anaknya diganti dulu, anaknya diubah dulu. Misal, oh bu, anaknya itu cewek deh, mau diganti sama cowok deh bu. Nah, apakah proses adopsi seperti itu? Tidak ya. Jadi kalau namanya adopsi otomatis mengambil secara keseluruhan. Apa bu yang diambil bu? Ya semuanya. Berarti bentuknya diambil, maknanya diambil, dan tidak mengubah sama sekali. Ibaratnya kita menyepakati kalau itu kata-kata itu sebagai kata bahasa Indonesia. Meskipun awalnya dari bahasa Inggris. Contohnya kata bank. Bank ini secara ejaan atau secara tulisannya itu sama. Bank ya bank. BANK, tidak ada yang berubah, dan secara makna dia juga sama. Jadi namanya apa? Ya, apa ya? Kalau nyebut ya keuangan lah, perbankan, pasti berhubungan dengan uang-uang itu. Yang kedua ada namanya hotdog. Mungkin kalau kamu tanya, Bu, spaghetti itu apakah bahasanya sudah diserap? Enggak.
Kalau spaghetti T-nya jadi satu. Kalau bahasa Inggris kan T-nya dua. Kalau di Indonesia T-nya satu. Beda sama si hotdog ini. Hotdog ya tulisannya seperti itu. Di bahasa asing hotdog seperti itu dan di bahasa Indonesia hotdog juga seperti itu. Dan dia juga punya makna yang sama, yakni roti panjang berisi daging. Jadi ketika kita mendengar kata adopsi, otomatis itu menyeluruh. Jadi itu penyerapan sempurna, penyerapan yang tidak perlu capek-capek untuk mengubah lagi. Itu namanya proses adopsi. Oke, kita kembali yang kedua. Yang kedua ada namanya proses adaptasi. Apa Bu proses adaptasi? Oke, ketika kamu mendengar kata adaptasi, artinya kan penyesuaian. Kamu menyesuaikan. Contoh, Bu saya adaptasi di sekolah baru ini sulit ya. Otomatis kamu menyesuaikan diri di sekolah baru itu ternyata sulit ya. Sama kayak kata ini. Penyesuaiannya, apa yang disesuaikan? Ejaannya. Mulut kita ini kan kadang sulit untuk mengatakan itu, semuanya menjadi tidak mudah. Contoh ya, kata kabar itu berasal dari bahasa Arab yang artinya apa? Kabar berarti kan berita, ya kan? Bahasa Arabnya katanya khabar, khabar ya kan? Di mulut ini kalau ada H itu sedikit sulit untuk diucapkan ya. Makanya bahasa Indonesia kan jarang ada ejaan KH ya kan. Berarti khawatir. Misal ada kata khawatir. Orang-orang bacanya kan pasti khawatir. Meskipun tulisannya khawatir gitu. Kenapa itu kok tidak disesuaikan, Bu? Karena itu sebenarnya sudah bahasa Indonesia yang dibentuk sendiri kalau khawatir. Beda sama yang khabar ini. Kata kabar ini diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata khobar, disesuaikan dengan mulut Indonesia ini yang gampang pengucapannya menjadi kabar. Yang kedua ada kata action. Tuh kalau bahasa Indonesia mau action itu sulit, jadi diganti menjadi aksi. Tuh, aksi tidak ada hambatan di mulut ini untuk mengucapkannya. Oke ya, jadi paham ya. Kalau adopsi mengambil keseluruhan, kalau adaptasi disesuaikan sama mulut-mulut orang Indonesia ini ya, ejaannya. Yang ketiga, ada namanya penerjemah. Bu, penerjemah itu kan orang, Bu. Kalau misal dalam konteks ini, penerjemah bukan orang, tapi ya penerjemah itu kata yang diambil berdasarkan konsepnya. Apa, Bu, contoh konsep itu? Di bahasa Inggris ada kata supermarket. Supermarket itu kan kita tahu ya, supermarket kayak hypermart, Giant, terus apa lagi, Lotte ya kan. Tapi kalau di bahasa Indonesia konsep itu diambil menjadi swalayan. Makanya kata pasar tidak dihilangkan. Jadi supermarket itu di bahasa Indonesia disebutnya sebagai pasar swalayan. Ya, jadi supermarket ini tidak baku ya kalau di bahasa Indonesia. Yang baku adalah pasar swalayan. Jadi diambil konsepnya. Yang kedua ada try out. Kalian yang kelas 3 pasti ya kemarin sebelum ada bukan wacana ya, sebelum ada keputusan kalau UN dihapus, kalian sudah melakukan try out beberapa kali dan itu tidak pernah sia-sia karena itu pasti banyak manfaatnya buat kalian ya. Try out itu tidak baku. Kenapa? Itu dalam bahasa Inggris. Kita menyerap menjadi uji coba. Yang ketiga ada rapid test. Apa itu, Bu? Jadi kemarin ini Badan Bahasa baru ngeluarin yang namanya kata bakunya rapid test. Kenapa? Sejak ada pandemi ini, kita akhirnya menemukan bahasa-bahasa baru yang salah satunya adalah rapid test atau uji cepat. Jadi pemerintah melakukan rapid test. Nah, berarti pemerintah melakukan uji cepat terhadap apa? Mungkin terhadap penanganan virus corona agar tidak menyebar. Oke ya, semoga pandemi ini segera menghilang ya, agar kita bisa menikmati hari-hari kita seperti biasanya dan membuka Ramadan dengan menyenangkan, dengan seperti biasanya. Oke ya, semoga bermanfaat. Semangat untuk sekolahnya, untuk yang kelas 12 semangat buat UTBK-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.